Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di pagi hari menjelang siang yang penuh barakah ini. Kita duduk bersama memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Al-Mukarramah Asy-Syarifah Al-Ustadzah Samira binti Saleh Al-Habsyi, yang insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, rumah tangganya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak keturunan jadikan anak-anak keturunan yang saleh dan salehah, ilmu yang diajarkan olehnya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai di akhirat, insyaallah amin ya rabbal alamin. Begitu juga kedua orang tuanya, salah satunya yang telah berpulang Asy-Syarifah Surayyah binti Salim Al-Hamid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan di alam kuburnya kebaikan, rahmat, dan juga insyaallah ampunan yang luas, beserta Allah tinggikan derajatnya. Dan insyaallah mudah-mudahan semua doa yang telah dibaca sejak pagi, mungkin khatamul Quran, diiringi dengan tahlil dan lantunan dari maulid yang kita baca semua, insyaallah pahalanya semua mengalir kepada beliau dengan derasnya, yang menjadikan sebab kebahagiaan ia di alam barzakhnya sampai di akhiratnya insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan juga ayahandanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi yang mudah-mudahan insyaallah Allah selalu jaga, Allah pelihara, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya dan juga tentu ilmunya. Semoga senantiasa menjadikan kebaikan bagi kita semua dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita anugerah yang tak terhingga. Anugerah demi anugerah yang tiada pernah ada hentinya, sehingga setiap hari kita selalu merasakan seolah-olah nikmat Allah ini baru dan baru lagi menyapa kita. Kita tidak pernah seolah-olah bertemu satu hari pun yang baru yang Allah hadirkan kepada kita, melainkan seolah kita menyadari bahwa Allah itu sungguh begitu menyayangi kita, sehingga Allah selalu menggiring dan menuntun kita untuk kita setiap harinya bisa berada di tempat-tempat yang diridhoinya, di tempat-tempat yang dicintainya, di tempat-tempat yang tentu menjadi tempat yang paling mendekatkan kita pada kekasihnya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah mudah-mudahan berkah Ustadzah Samira hari ini buat maulid diiringi dengan haul, memperingati hauliyah ibunya, menjadikan pelajaran berharga bagi kita. Sejatinya orang yang pergi meninggalkan kita, mereka sejatinya tidak pernah sebenarnya pergi meninggalkan kita. Ilmunya selalu ada, namanya selalu ada, namun tergantung siapa yang meneruskan perjuangan dari apa yang sudah mereka perbuat. Mungkin yang hadir di sini banyak orang tuanya juga yang sudah pulang. Banyak orang tuanya yang sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di antara kita yang bikin orang tuanya walaupun sudah dipanggil, tapi orang tuanya tetap diingat dan tetap disebut. Tapi ada di antara kita ya orang tuanya sudah dipanggil, tapi orang tuanya namanya terhilang, hapus, pergi begitu saja karena lantaran tidak ada siapapun dari penerusnya yang mengagungkan atau mendoakan atau membuat suatu sarana yang kembali mengingatkan akan perannya orang tua dulu dalam hidup kita. Subhanallah, renungan yang sangat besar
Kenapa? Karena ini adalah pelajaran juga yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ridallaha fi ridal walidain wa sakhatallaha fi sakhatil walidain. Ridanya Allah terletak pada ridanya orang tua, dan begitu juga murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua kita. Saya yakin Bu, semua orang tua hampir nggak ada yang murka sama anaknya. Orang tua tuh semuanya pasti pengen yang baik buat anak-anaknya. Semua orang tua pengen anak-anaknya mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Cuman kadang-kadang emang kita selaku anak perlu sering-sering diingatkan pentingnya akan kita terus-menerus untuk menjaga bakti kita kepada orang tua kita. Minimal Bu, minimal baktinya seorang anak jangan pernah kita lewatin satu hari pun dari hari kita kecuali kita selalu menyisipkan nama orang tua kita dalam doa kita. Itu minimal. Kalau kita nggak mau keluar dari kelompoknya orang-orang yang birrul walidain, maka jangan pernah lewatin satu hari pun kecuali kita pasti doain orang tua kita, hadirin orang tua kita dengan doa yang apapun yang bisa kita hantarkan kepada mereka. Kalau mau yang dari Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau Al-Quran ngajarin mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan orang tua kita. Padahal kalau dipikir-pikir antara orang tua sama kita kira-kira banyakkan salah siapa? Pasti kan banyakkan salah anak. Tapi kenapa? Kenapa Al-Quran ngajarin kita justru minta doanya ampunan untuk orang tua kita? Kenapa? Karena anak lebih sering berasa tersinggung daripada orang tua berasa tersinggung. Ini hukumnya. Anak lebih sering berasa kalau orang tuanya marah ketimbang orang tuanya kalau anaknya marah. Orang tua tuh baik-baik. Orang tua jarang yang tersinggung sama anaknya yang kurang ajar. Orang tua tuh jarang yang tersinggung sama anaknya yang kelewatan. Orang tua tuh jarang yang merasa baper karena anaknya yang nggak peduli sama dia. Jarang ketemu orang tua kayak gitu, jarang. Tapi anak yang baper sama orang tua banyak. Anak yang nggak ngerasa orang tua nggak peduli banyak. Anak yang ngerasa orang tuanya kurang cinta sama dia banyak. Anak yang ngerasa orang tuanya kurang perhatian banyak. Maka ibu-ibu, kalau orang tua ke anak itu harus hakikatnya jarang. Jarang ketemu orang tua nuntut itu jarang. Jarang ketemu orang tua minta imbalan balik itu jarang. Jarang. Kenapa? Karena orang tua tuh keumumannya didesain selalu tulus dalam memberi, selalu tulus dalam berbagi. Itu orang tua. Tapi kita disuruh doa Rabbighfirli wali walidayya. Karena ketika ada orang tua mungkin ngomongnya nyinggung hati seorang anak, anaknya udah baper duluan. Anaknya udah tersinggung duluan. Mama saya. Jadi yang benar yang minta doa nih buat siapa? Barangkali Bu, ada orang tua kita yang ngomong nyinggung perasaan kita, di situ terletak kesalahan dia, kita disuruh menyegerakan diri, mintain ampun sama Allah buat kesalahan dia. Ini baru urusan orang tua, belum urusan salah kita. Kalau urusan salah kita mah disuruh minta ampun setiap saat, setiap detik. Bahkan setiap hari gak kehitung, gak terhingga. Artinya apa? Kita sebagai anak lebih disuruh sering maklum daripada orang tua yang memang dasarannya orang paling maklum. Itu ingat baik-baik. Kita sebagai anak diajarin sama Allah biar apa? Biar maklum. Sementara mungkin orang tua kagak perlu dibilangin maklum, dia orang yang paling maklum. Kalau anaknya bagaimana orang tua paling maklum. Tapi semua itu subhanallah. Keberkahan ini yang ngajarin sama kita gimana biar bisa sama orang tua. Itu gak ada pintunya kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau bukan Nabi yang ngajarin sama kita gimana caranya kita bersikap sama orang tua. Sampai hari gini kita gak bakal tahu gimana caranya kita muamalah sama orang tua. Tapi Rasulullah ajarin sama kita. Rasulullah menjadi contoh paling utama sama kita. Rasulullah yang paling meneladankan kepada kita bagaimana muamalah yang semestinya. Sampai kan kita mungkin gak lihat baktinya Rasulullah sama orang tua, kan orang tua udah gak ada. Tapi Rasulullah punya ibu susu Sayyidah Halimah Sa'diyah.
Di mana ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah satu ketika datengin Rasulullah. Rasulullah ngasih contoh paling sederhana, Bu. Tapi mungkin kesederhanaan ini paling terlewat. Ketika di mana Rasulullah tahu ibundanya Al-Halimatus Sa'diyah datang, Rasulullah menyambutnya dengan berdiri, kemudian menyambutnya dengan kesantunan yang begitu luar biasa, sampai Rasulullah pun kemudian mengantarnya duduk di tempat di mana yang Rasulullah sering duduki, sampai membentangkan selendangnya atau sorbannya kepada ibu susunya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kita nggak punya selendang. Kalau orang tua kita datang mau nyari selendang di mana? Tapi kita punya kaki buat berdiri. Kita punya kesadaran buat nyambut. Kita punya ilmu, setidaknya pelajaran ketika ada orang tua kita yang datang, kita berdiri untuk menempatkan dia pada posisi. Jangan dianggap itu biasa. Tapi itu akhlak yang luar biasa. Karena kalau boleh jujur, Bu, mungkin gak ada agama manapun yang ngajarin sama kita sebaik-baiknya muamalah melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Beruntung yang orang tuanya masih ada. Dan kita hanya tersisa doa bagi orang tuanya yang udah pulang. Bagi orang tuanya yang udah pulang, kita cuma bisa nganterin dia doa. Seperti apa yang Ustazah Samira hari ini lakuin. Dia kasih doa buat ibunya. Alhamdulillah ala kulli hal. Abahnya juga orang luar biasa. Abahnya Ustazah Samira itu salah satu guru saya di Pondok Pesantren Al Khairat. Kelas beliau, Al-Habib Saleh, kelas yang paling saya tunggu-tunggu setiap minggunya. Al-Habib Saleh datang girang banget. Kenapa? Karena saya dulu ngerasa Habib Saleh orang yang stok ceritanya tentang Nabi gak pernah habis-habis. Kayaknya kalau cerita Nabi sampai berasa kayak kita lagi nonton TV. Asyik betul. Jujur, Bu. Jujur. Kalau ayahnya lagi cerita, ini dulu, ini kesan pribadi. Saya hadir di kelasnya Habib Saleh, saya duduk, saya nyimak sampai saya bilang begini dalam hati saya. Kapan waktunya saya bisa baca kitab? Gara-gara setiap kali ngelihat Ustadz Saleh cerita, enak banget baca kitab sampai bikin orang teringin-ingin bisa baca kitab karena senangnya sama cerita-cerita yang dibawa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak betul, dan ternyata makin kesini makin saya pahami, ya Allah, tahu nggak? Semua orang tuh bisa bawain cerita tentang Nabi Muhammad. Gak cuma saya. Ibu-ibu di sana juga bisa bawain cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi kapan cerita tentang Nabi Muhammad tuh bisa nyentuh di hati pendengarnya? Kapan? Ketika yang bercerita betul-betul punya ikatan erat sama Nabi Muhammad. Kapan cerita sama Nabi tentang Nabi Muhammad itu betul-betul ngebekas di hati seseorang? Ketika mungkin yang menyampaikan cerita bukan sembarang orang. Dia orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kenapa terkadang saya juga ngerasa subhanallah. Dahulu ketika Habib Saleh ngajarin kita sirah, ngajarin kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, kita tahu cerita sederhana. Bahkan mungkin terkadang ceritanya tentang yang membawa kita tertawa. Tetapi di balik cerita itu kenapa begitu menyentuh di hati kita? Karena beliau-beliau orang-orang yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perumpamaannya seperti Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai. Kenapa maulid-maulid ini begitu ngebekas di hati kita? Walaupun kita yang dibacain maulid itu orang yang gak ngerti arti maulidnya, tapi kenapa maulid itu bisa segitu ngebekasnya? Karena mereka yang buat maulid itu bukan cuma asal buat, tapi karena mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber semuanya itu, ingat, dalam hidup kita nih seolah gak ada keharusan setelah sholat wajib kita, setelah apa yang Allah fardukan sama kita, melainkan kita wajib mengharuskan diri kita dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Ibu, maulid ini buat apa? Ibu-ibu datang dari pagi buat apa? Gak ada yang lain, Bu. Biar kita dekat sama Nabi Muhammad. Karena orang yang mau dekat sama Nabi Muhammad itu bukan cuma umatnya, bukan cuma manusia, seluruh bangsa, bahkan dari binatang, bahkan dari benda mati sekalipun,
Kalau kamu tanya, mereka semua berlomba-lomba pengen deket-deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ja'a fil qissah, datang dalam satu kisah. Wa fi ba'dil athar, dalam beberapa athar dikisahkan ketika Nabi hijrah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar kala itu begitu menjaga Nabi, sampai-sampai semua lubang yang ada di goa ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi tiba-tiba masih ada lubang tapi kainnya udah habis. Ibu pasti setidaknya pernah dengar kisah ini. Perjuangan hijrah Nabi SAW. Yang mana ketika itu masih tersisa lubang, gak ada pilihan. Sayyidina Abu Bakar harus tutup lubang itu dengan kakinya. Qila dengan tumitnya, qila dengan jempolnya. Ada yang bilang dengan tumitnya, ditutup, disumbat lubang itu, khawatir ada binatang-binatang berbahaya yang bisa keluar dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatian orang yang cinta, Bu. Walaupun kita tahu mungkin semua binatang bakal tunduk sama Nabi Muhammad, tapi cintanya Sayyidina Abu Bakar enggak mau ada binatang apapun yang ngeganggu Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba kita dengar binatang tersebut ternyata menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Bu, digigit nyamuk aja, kita refleks mukul, refleks garuk. Kalau ada binatang jalan sedikit aja, refleks tangan kita ini pasti langsung menuju di mana tempat binatang itu mengganggu kita. Tapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar ngerasa kalau kakinya digigit, tapi dia enggak memunculkan refleks apapun kecuali hanya menahan air matanya agar tidak tumpah karena sakitnya gigitan tersebut. Ta'zimnya sama Rasulullah. Itu bentuk keagumannya dia sama Rasulullah yang begitu luar biasa. Rasulullah tiduran di paha beliau. Rasulullah tiduran di paha beliau. Ketika kita lihat sekarang kalau orang pergi umroh naik ke Gua Hira, naik ke Gua Thur, kita lihat ukuran goa itu sebesar apa? Kecil. Begitu bisa sampai ke Gua Thur, kita lihat 2 orang di dalam goa. Itu gimana ceritanya? Tapi kayaknya goa jadi cukup aja ukurannya karena itu misi yang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Duduk Sayyidina Abu Bakar, duduk Rasulullah SAW, terbaring tidur di pangkuannya. Ketika Rasulullah pun menyadari, bangun karena tetesan air matanya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kemudian bertanya, "Mayubgika ya Abu Bakar? Apa yang bikin kamu menangis wahai Abu Bakar? Adakah kamu ini menangis karena kamu menyesal membantuku berhijrah? Atau mungkin apa?" Sampai turun ayat kan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi jawaban Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, semua lubang sudah kututup, hanya satu lubang tersisa yang belum kututup. Dan ternyata yang ku khawatirkan betul terjadi. Ada binatang yang paling kutakutkan mengganggumu. Bener aja. Kakiku pun akhirnya digigit. Bengkak. Kata Rasulullah, "Mana kakimu? Bawa sini." Diambil ludahnya, diusap, sembuh seketika kakinya Sayyidina Abu Bakar. Tapi tunggu, ini ceritanya nih. Yang gigit kakinya siapa? Ternyata seekor ular. Yang menggigit kakinya seorang Sayyidina Abu Bakar, seekor ular. Yang ternyata sudah menjadi penghuni gua itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Bukan puluhan tahun. Gila bahkan ratusan tahun. Dia dengar dari rahib-rahib terdahulu bahwa goa ini bakal menjadi salah satu tempat persinggahan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Ditungguin Nabi Muhammad bertahun-tahun. Dia nggak pernah keluar dari goa itu bertahun-tahun. Dia selalu menanti kapan momen di mana Nabi akhir zaman itu singgah di tempat ini. Hari demi hari berlalu, bukan cuma bulan, tahunan, puluhan tahun, bahkan sampai dibilang ratusan tahun. Itu ular masih tetap ada sampai usianya sudah begitu tua. Apa yang bikin dia menunggu? Dia penasaran ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Dia pengen tahu wajahnya Nabi akhir zaman yang disebut-sebut katanya begitu indah, begitu sempurna, begitu tampan, begitu baiknya, begitu santunnya. Dia pengen lihat langsung dengan matanya. Itulah mengapa ketika dia tahu di gua itu ada orang, tetapi ternyata semua lubang ditutup, ular itu nggak punya pilihan kecuali menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Apa kata para ulama? Hanya karena rindunya sama Nabi Muhammad. Dia nggak mau ada apapun yang menghalangi dia sampai betul-betul dia melihat sosok Nabi Muhammad. Ular rindu sama Nabi Muhammad. Ya'fur binatang Nabi Muhammad yang lunglai karena ditinggal wafat Nabi Muhammad harus jatuh tersungkur masuk ke dalam sumur karena nggak kuat nahan rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parah lagi, ini binatang. Lalu bagaimana dengan benda mati? Uja'a fil qissah, Nabi fil khutbah. Katanya Nabi setiap kali berkhutbah beliau terbiasa senderan. Dan apa yang menjadikan tempat dia bersandar kecuali hanya sebatang kurma. Itu sebatang pohon kurma yang selalu menjadi sandarannya Rasulullah ketika berkhutbah. Tapi sahabat kemudian makin hari makin sadar akan kedudukan Rasulullah. Dia nganggap masa Rasulullah duduknya senderan sama batang kurma. Kayaknya Rasulullah harus kita buatin mimbar. Rasulullah harus kita bikinin tempat yang lebih layak. Diangkat batang kurmanya, dipinggirin. Tapi kemudian Rasulullah digantiin mimbar. Rasulullah duduk di mimbar. Ternyata khutbah dimulai. Ada yang gak rela. Ada yang gak terima. Ada yang menangis. Menangis dengan begitu kerasnya. Sampai air matanya tidak membuat hanya Rasulullah yang mendengar. Seluruh para sahabat menyaksikan kenyataan itu. Bahwa betul mereka mendengar. Ada suara tangisan yang begitu terseduh-seduh. Tapi gak tahu datangnya dari mana. Rasulullah terus melanjutkan khutbah. Sampai ketika tangisannya mulai lagi tidak kondusif. Rasulullah pun turun dari mimbarnya. Kemana bu Rasulullah? Kemana? Rasulullah datengin batang kurma yang dipinggirin itu. Dipeluk seperti seorang ibu memeluk anaknya yang sedang tantrum. Kata Rasulullah sampai 2 kali diulang. Kalau aku tidak peluk dia, dia bakal terus nangis sampai hari kiamat. Diulang sama Rasulullah. Kalau saya tidak peluk dia, dia bakal terus nangis sampai hari kiamat. Dipeluk, ditenangin sama Rasulullah. Kadang-kadang kalau dengar cerita ini, kita selalu termenung. Ketika air mata sebuah pelepah kurma tumpah. Karena rindu pada Rasulullah. Rasulullah datang menenangkan batang kurma itu. Bisa gak kita bayangin ketika air mata kita tumpah. Kalau kita hadir di maulid Nabi Muhammad. Atau mungkin ketika kita ziarah ke makamnya Nabi Muhammad. Atau mungkin ketika di rumah. Kita sedang termenung dengan beban masalah hidup kita. Problematika hidup kita. Tekanan-tekanan yang terjadi dan ujian-ujian hidup kita. Ama tasyurun. Tidakkah kamu bisa ngerasain? Apa kamu gak bisa ngebayangin? Kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad. Dia bakal datang meluk kita untuk meredakan air mata kita. Seorang sahabat sampai kita tahu melihat semua kesaksian itu. Batang pelepah kurma. Ini kayu bisa menangis karena rindu sama Rasulullah. Rasulullah tenangkan lalu memberikan penawaran yang tidak kalah hebatnya. Maukah ku tanam kau di tempat yang semula? Kau akan tumbuh sampai yaumul qiyamah. Atau kau ku tanam di surga. Yang mana buahmu akan dinikmati oleh orang-orang solehin, para penghuni surga. Kamu mau yang mana? Dia menjawab dengan cepatnya. Aku ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Temannya Rasulullah di surga. Batang kurma. Ya Allah, nganggapnya biasa batang kurma. Tunggu dulu. Kata Imam Suyuti di dalam kitabnya. Beliau menyatakan gini. Kalau kamu dengar kisahnya Nabi Isa ngehidupin orang mati. Hebat apa enggak? Hebat. Nabi Isa ngehidupin orang mati. Rasulullah
pohon korma bisa nangis karena rindu sama Nabi. Kata Imam Suyuti, kisah pelepah korma yang nangis sama Rasulullah itu lebih besar kedudukannya daripada Nabi Isa ngidupin orang mati. Kata murid-muridnya bilang, kok bisa Imam? Dijawab sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab, kenapa? Ngehidupin orang mati sama nangisnya pelepah korma, derajatnya lebih tinggi nangisnya pelepah korma. Karena ngehidupin orang mati, orang yang sebelumnya punya unsur hidup, mati, hidup lagi. Itu biasa, kata Imam Syafi'i bilang. Tapi kayu tidak ada unsur hidup, tidak punya suara, tidak ada air mata, tapi bisa menangis karena rindu dan menumpahkan air mata, itu sesuatu yang lebih agung daripada hanya menghidupkan orang yang mati saja. Kata Imam Syafi'i, mukjizatnya Rasulullah ngehidupin apa? Ngehidupin kayu sampai bisa nangis, membangun kayu sampai bisa rindu. Itu lebih utama daripada mukjizatnya Nabi Isa ngehidupin orang yang meninggal dunia, ngehidupin orang yang mati. Subhanallah, berapa banyak hati yang mati hidup karena hadir maulid. Berapa banyak hati yang mati hidup karena rindu sama Nabi Muhammad gara-gara maulid. Berapa banyak hati yang tadinya kering, kosong, tapi bangkit hidup karena gara-gara maulid. Demi Allah, orang yang tadinya jalannya jauh dari Allah, pakaiannya tidak teratur, bahkan mereka menjadi orang yang paling terbuka, tetapi hanya karena sentuhan maulid. Maulid Nabi Muhammad. Mukjizatnya Rasulullah sentuh mereka. Apa yang menyentuh mereka? Hanya menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ya akhwat, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, hati kita kering kalau nggak ada Nabi Muhammad. Hidup kita hampa kalau nggak punya Nabi Muhammad. Dan kita bakal tersesat kalau nggak dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka momennya maulid ini, jangan bikin diri kita jauh dari Rasulullah. Jangan bikin kita jauh dari Nabi Muhammad. Tapi justru yuk bangun hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Kalau kurma batangnya bisa menangis karena rindu, jika kita melihat ular bisa begitu rindu sama Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang rindu pada Nabi Muhammad, is'al nafsak, tanya sama hatimu, ama tashtaguna di Nabi? Apa kamu gak rindu sama Nabi? Kapan waktu kita bisa betul-betul ngerasain kangen sama Nabi Muhammad? Maka ibu kalau ditanya, gak ada lamunan yang lebih mulia daripada ketika kamu ngelamun yang kamu lamunin Nabi Muhammad. Ngelamun. Gak ada ngelamun yang lebih indah, gak ada ngelamun yang lebih mulia daripada ngelamunin Nabi Muhammad. Apa yang dilamunin? Nabi Muhammad. Baiknya, budi pekertinya, perangainya, setidaknya kesadaran kita, laulaka ya Rasulullah, kalau bukan karenamu wahai Rasul, kita masih bodoh hari ini, kita masih tersesat hari ini, kita masih belum tahu arah hari ini. Tapi dengan kemurahanmu, kebaikanmu, kasih sayangmu, kami hari ini menjadi umatmu yang mengenalmu, umatmu yang tahu arah tujuan hidup kami karenamu, umatmu yang hari ini tahu tidak ada perbuatan yang paling menguntungkan kami kecuali perbuatan yang selalu berkaitan denganmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, panjang wajah kami semua yang hadir di sini. Jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali kau telah tenangkan hati kami semua ya Rasulullah. Kau telah damaikan hidup kami semua ya Rasulullah. Tidak ada yang kau pulangkan dari tempat ini ya Rasulullah, karena kami semua datang ke sini sebagai tamumu. Tidak ada yang kau pulangkan dari tempat ini melainkan sudah kau tuntun arah jalan hidup kami semua ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bila mereka orang yang tadinya menjadi kufar, tidak beriman, tapi mereka kemudian terarah karena mengenalmu ya Rasulullah, maka tuntun kami yang hari ini jauh, tuntun kami yang hari ini masih belum tahu arah, tuntun kami yang hari ini masih begitu penuh dengan noda. Jangan sampai kami pulang dari tempat ini kecuali ya Rasulullah sentuh
sentuhan rahmat-Mu telah menyentuh hati kami semua. Noda-noda yang ada di dalam hati kami Kau bersihkan semua. Ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami semua, tutupi aib dan kekurangan kami semua, hiasi diri kami semua dengan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jika Kau ridha melihat kami bakti kepada orang tua kami, bimbing kami, tuntun kami menjadi anak-anak yang bakti kepada orang tua kami, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bila itu terletak ridha Allah, maka jadikan kami umat-Mu yang mendapat ridhanya Allah dengan menjadi anak yang tahu bagaimana memperlakukan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika memang di situ terletak ridha-Mu dan terletak ridha Rasul, jadikan kami anak yang bisa mendidik anak keturunan kami, agar anak keturunan kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasul-Mu, dan berbakti kepada kami. Allahumma ya Allah, pulangkan kami semua dari tempat ini dengan hajat yang Kau ijabah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami, guru-guru kami yang hadir di sini, orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai, sanak saudara kami, sehatkan kami semua, panjangkan umur kami semua, dan tuntun jalan hidup kami semua. Kumpulkan kami di dunia dengan mereka, kumpulkan kami juga di akhirat bersama dengan mereka. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah biniyah khusus nuhdiha ila asy-syarifah Suraya binti Salim al-Hamid anna Allah taghasyaha bi rahmal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yadu alaina min barakatiha wa asraraha fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.